Halo semuanya rekan-rekan Indongas, balik lagi dengan saya goblok siapa ya? Balik lagi dengan saya Rizky dan ini saya Kiki. Hari ini dia lagi bagaya. Lagi ngablu guys. Loba ting skip kerpeting. Nah, jadi di episode sekarang di season pertama kita masih ngebahas soal Kenari Red Varian. Ya. Dan tepatnya kita sekarang ada di apa ini teh? Masih di kota Bandung ya. Deket ini Kyo, lihat belakang. Oh iya, apartemen dia cekip-cekip. Pasti teman-teman penasaran lah, kita sekarang episode 6 ini kita main ke kandangnya Dani Darus. Beliau adalah peternak kenari merah lokal, terus dengan si juri juga. Pasti teman-teman yang udah yang tahu tentang dunia merlok udah nggak asing lagi siapa sih beliau. Sahasok. Nah, itu mah nanti komen aja. Nah, sekarang kita perkenalkan. Mangga Om, kenalan dulu. Saya Darus ya. Kebetulan dia di Red Varian. Dia percaya jadi juri juga. Cara edukasi bikin kenari juga, cetak ya, ke sana budidaya, sama penyuluhan terhadap pemula-pemula. Supaya perkembangan kenari merah di Bandung khususnya bisa lebih dahsyat lah. Mantap. Sokyo, kau tuh udah gaya gini masa? Ganteng gue. Kenapa selama jauh kali selama main di Red Varian gitu ya kan mandi bisa terpilih jadi juri gitu. Saya juga kurang tahu, mungkin publik yang menilai ya, karena mungkin dari jam terbang ya, terus dari histori burung mungkin yang ring saya punya keluar. Bukan bagus, cuma minimalnya standarnya itu udah kena merlok lah gitu. Gagalnya juga tetap customer lock walaupun itu di bawah gitu. Di bawah grade-nya si merlok sendiri gitu. Tapi tetap merlok, bukan ranah kesankis gitu. Sankis sambulannya amin ya. Si Yuyu tadi ring yang dijual sebenarnya ring ternakan ringnya apa namanya gitu. Ring saya itu ring Darus. Kebetulan ring Darus saya bikin ring nama Darus itu kebetulan bukan nama saya sendiri ya. Nama saya itu Dani Sagita sebenarnya. Cuma jadi dari kecil itu saya dipanggil Darus sama saudara saya. Dikembangkan menjadi brand. Menggunakan ke ring seperti itu. Jadi nama sebenarnya mah Dani Sagita. Bisa aja jadi nambung Dani Sagitarius. Darus. Oke. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nama ringnya mah Ring Darus. Oke, Kyo, selanjutnya udah berapa lama jadi juri di sini? Kalau jadi juri mah hampir 5 tahunan lah, edisi pas event dari Moe, dari BKRP. Jadi semua event Red Varian di Bandung tuh pasti turun gitu jadi juri. Ya kalau misalnya masih dipakai ya turun. Kalau misalnya ada generasi, sebenarnya susah nyiptain itu generasi buat juri. Gitu. Pada nggak mau, alasannya nggak tahu kenapa. Cuma sayang gitu kalau nggak nyiptain ke bawahnya itu susah. Makanya mau sampai kapan saya jadi juri? Sampai nanti. Biarkan netizen yang menilainya. Iya. Kamu Kyo. Oke. Ada nih sebenarnya perbedaan menjadi juri kontes merlok sama jadi juri gantangan teh bedana naon gitu? Ya jelas beda lah. Kalau untuk gantangan singing kan suara. Singing siamala lebih ke suara. Berarti itu kan membutuhkan telinga yang tajam. Berarti di merlok mah mata yang harus tajam. Dari
plus minusnya burung tersebut. Nah, nyambung sama pertanyaan berikutnya. Penilaian seperti apa untuk si merlok ini teh jadi juara? Penilaiannya teh kayak gimana aja gitu? Sebenarnya penilaian itu ke tingkat kesolidan ya. Jadi semakin solid warnanya, semakin kuat, semakin intensif, itu yang jadi patokan. Oke. Kalau bahasan sama Api Purwanto yang episode awal nih ya, kalau kita ngobrol sama Api itu, si merlok ini tuh sebenarnya bukan merah. Iya, bukan merah. Tapi oranye kemerah-merahan. Ya, bias merah. Jadi di kandang Om Dani ada nggak nanti contohnya? Contohnya ada, cuma kalau untuk jadi podium enggak sih. Oh enggak, tapi merlok tuh seperti itu ada ya contohnya. Ada. Nah contohnya. Guys, nanti kita seperti biasalah. Nanti tuh sebelum si interview ini kita ada preview dulu kandangnya sama koleksi-koleksinya Om Dani gitu. Oke, nah kieu non deui sok sa. Ini Om kan udah 5 tahun ya jadi juri direct varian gitu. Nah kalau untuk sekarang lebih milih jadi juri atau jadi peserta biasa? Saya mah lebih milih jadi seniman. karena memang kan di merlok juga kan ada istilah bahwa kenari itu seni. Ya. Kenari itu seni. Sebenarnya kalau kita ke ranah seni harusnya nggak ada standarisasi. Iya, betul. Bikin dari manapun, jadi apapun yang penting pakannya cuma biji dan daun hijau. Selebihnya itu nggak termasuk nilai ya. Sebagus burungnya gimana caranya? Itu kan kalau misalnya ring-ring peternak dapat podium, kan itu bagian dari apresiasi. Betul. Itu berarti kan bukan lihat burungnya, berarti kan hasil karya dia nilai. Mencetak burung yang bagus itu seperti apa, harus dari mana, misalnya kalau suka ada kan silang cross kayak bon, merlok, merlok itu kan ada kekurangan kelebihan. Betul. Itu mau betina maupun jantannya. Seperti itu. Jadi seni di kenari merah itu adalah seni untuk menghasilkan merlok yang bagus. Iya. Dari menyilangkan merlok kali bon merah ya seperti itu. Kalau misalkan merlok dikalikan red mosaic jadinya apa? Sebenarnya kalau red mosaic itu kan gagalan dari BR ya. BR tuh black red gitu. Okay. Kalau misalnya mau cetak merlok dari unsur serat, minimalnya ada 1 lembar atau 2 lembar putih. Oh, ada putihnya. Ada putihnya kayak red mosaic tapi selap ekor putih satu ataupun sayap. Itu ada potensi membuat merlok polos. Kalau misalnya polos tomo lah, polos pisan lah gitu. Pasti jadinya tricolor, rata-rata jadi tricolor. Susah gitu. Jadi intinya paling kita ngambil merloknya itu dari generasi ketiga, generasi keempat mulai kita final strain bisa bikin merlok murni. Si Gana ada nih mang jero pisan sih Aki. Asli, kan ngajurin apa? Belar itu sumur jalan. Si Gana jero pisan, tapi mulai dari kapan ada nih teh menekuni si merah lokal ini teh? Saya itu 2012-2013 ya. 2012-2013. Ya, kalau nggak salah. Tapi di sini ternak juga kan? Pernah. Tapi sekarang berhenti ternak. Bukan ini kan gini. Nggak boleh ternak. Tuh kan ayah suara goib itu tiap episodenya nggak boleh ternak. Ayah suara goib sebenarnya gini Om. Kalau kita kan udah lama ternak. Ilmu ternak sampai di mana? Mungkin jangan terus belajar malu lulus. Ayah bahasa terus belajar. Pindah ke kasta lain. Minimalnya saya awalnya ternak, berikan edukasi, pendidikan sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain berhasil, kita yang beliin barangnya. Supaya mereka itu ada semangat, untuk beternak. Betul. Bahasan kita yang awal jadi kita tuh harus ngejaga komoditas. Iya. Jadi apa yang dilakukan Om Dani Darusni, ya ini salah satu
apa ya, sikap untuk menjaga si komoditas kenari merlot ini tuh agar terus bersemangat si orang-orangnya, kayak ngasih edukasi ke pemula mungkin kan Om ya, itu. buat mereka berternak, mereka yang takut nanti beternak ngejualnya ke siapa, ternyata kan ada jawabannya. Berarti dari Om Dani juga bisa nerima berarti. Iya. Karena gini lah, kalau saya pribadi, mana ada sih yang kita peternak bikin burung bagus, misalnya beli ya ke saya dikasih rumusnya, cara ternak, cara tapi kenapa saya nggak pernah takut saya tersaing sama? Iya, itu pertanyaan saya juga kemarin ke teman-teman yang lain sih, kayak Dani ngejual burung, yang beternak kenari merlot tuh pasti makin banyak. Ya. Takut kesaingan nggak? Gitu, bakal ada persaingan yang tong beli di sini, jangan beli di si A, harus beli di sini atau kayak gitu-gitu tuh, ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Ada ketakutan ke situ nggak sih? Kalau saya pribadi enggak sih ya. Karena saya kebanggaan tersendiri, karena mungkin orang yang dikasih materi sama saya juga mungkin dia juga nggak bakalan lupa kacang akan kulit. Iya sih sebenarnya. Apalagi misalnya si Om ring pakai ring saya beranak pinak, udah ring si Om ya, terus juara. Iya. Si Om bangga, saya pun juga akan bangga. Iya. Anakan dari terahnya si Om berarti. Seperti itu. Oke. Bro, nahan gitu bro. Biasa bro. Kamuan. Salah. Aduh. Terus tadi kan udah dijelasin ya teman-teman ya semuanya sama Om Dani. Nah Om, kapan, pertanyaan selanjutnya nih, kapan dan di mana pengalaman paling seru ketika menjadi juri di kontes merlot? Yang paling seru itu kalau nggak salah BKRP 12 itu ujiannya sangat luar biasa. Itu di tahun berapa itu BKRP 12? Itu sebarangnya nih 2016. Tahun 2016-an. Karena memang belum menyeluruh edukasinya tentang burung seperti apa. Kan yang namanya merok itu kayak sama tapi beda. Iya sih. Betul. Kalau saya lihat matanya masih belum sering lihat merlotnya, ya sih beda. Iya. Kayak sama tapi beda gitu ya Om. Gitu. Kasih saran atau Om berbagi pengalaman lah. Kayak sama tapi sama tuh kayak kayak sama tapi beda. Kayak sama tapi beda tuh gimana Om? Sebenarnya kayak sama dan memang bener sama, dan itu memang kenari ya. Iya. Tapi perbedaannya itu kadang-kadang kan ada melok-melok yang memang tingkat solid itu ya, yang disebut solid itu dari ujung kepala sampai ujung ekor itu dia nggak putus warna. Oke. Kadang-kadang ada yang melok kepalanya bagus, kesininya nggak ada warnanya, makin kurang. Pudar gitu ya? Iya, makin kurang lah gitu, makin kurang. Tapi kalau yang solid tuh dari kepala, dada, punggung sampai ekor sayap itu kena semua. Rata-rata kadang-kadang kalau misalnya kita lihat merlot, kalau di bawah pasti yang dinilai punggung, kadunya pasti punggung. Iya. Kalau di atas pasti kelihatan dadanya. Nah, kita keseluruhan. Keseluruhan kadang-kadang ada yang punggungnya bagus, dadanya jelek. Oh iya sih. Dan cari kita yang memang yang benar-benar solid sekujur tubuh aja, full ngeblok gitu dari dada sama aja. Oke. Satu pertanyaan, Abian Q. Tadi kan ada nih ngebahas soal diskualifikasi di saat kontes. Ya. Poin apa saja si merlot ini tuh yang bisa didistek gara-gara apa aja? Sebenarnya kalau di situ yang memang yang standar aturannya yang memang pakannya itu nggak sesuai dengan kita, karena kita kan mengusung itu gen. Oke. Kalau misalnya kita main di gen, ya pakannya memang harus standar. Kalau pakan standar kita bisa kelihatan ini gen bagus atau enggak. Kalau misalnya pakannya yang memang kayak pigmen kayak gitu, susah Om menilai gennya kayak gimana. Burung kuning pun bisa jadi merah kalau misalnya pakai pigmen. Kalau pakai gen Atta Halilintar halus semua. Jangan di luar konteks. Di Terus luar ada sifat-sifat yang memang kayak pigmen itu, pigmen kimia kayak santa kayak gitu kan. Sebenarnya
bagus ke warna, tapi ngeganggu ke ginjal, hati itu bisa menyebabkan kemandulan. Oke. Jadi penggunaan si apa namanya tadi pigmen itu tuh bisa ngerusak organ tubuh si burungnya sendiri. Iya, Bisa mandul. nyiksa lah sebenarnya mah. Berarti kan kalau misalnya bukan karena ego, karena apa mereka menggunakan seperti itu, Om? Tapi di tiap BKRV udah berapa kali sih Om? Benar, saya mau itu sih. Jarang ada sih, cuma ada juga sayur yang pakai sayuran di luar Sawijo. sawijo. Oh, oke. Jadi banyak kejadian di kontes itu yang di dis tuh menggunakan pakan selain sawi hijau berarti. Hijau. Kalau yang penggunaan si pigmen itu pernah ada nggak sih? Jarang. Tapi Jarang. tapi ada pernah. Belum nemu sih Om, tapi kalau misalnya di BKRP 212 itu pernah ada yang memang nggak pakai pigmen, cuma di luar sawi hijau. Oke. Tapi Abi sedikit penasaran, Tio. Oh, boleh. Misalkan ketika Om Dani lagi ngejuriin, terus ngedis si burung ini didis gitu, dikeluarin dari si kontes, yang punya gimana biasanya? Kalau yang punya biasanya dia ngomongnya di belakang, sebenarnya nggak mau edukasi nyamperin ke juri langsung. Jadi nggak mau cross check gitu, kenapa burung saya didis gitu? Sebenarnya Oke. kalau misalnya dia berani nyamperin secara edukasi, ngobrol aja gitu, Ya, diskusi, sharing aja jadinya. sharing aja seperti apa. Pembuktiannya juga walaupun kita salah pembuktiannya, kita beli aja burung itu. Kasih waktu aja 2 minggu, kita cabut aja dulu bulunya, apakah keluarnya dengan pakan biasa itu keluarnya sama atau enggak. Jadi seperti oke. itu. Terus Jadi- kadar kayak gini lah, misalnya ada yang suka pakai wortel. Sifat wortel itu ke bulu bisa terang. Terus yang ujung yang ngeproses itu bisa hilang. Oh, Pakai wortel. pakai wortel. Oke. Sifatnya seperti itu. Oke. Sedangkan kalau yang normal itu yang kalau yang pakai sawi hijau itu yang ngeproses tetap proses ada. Jadi ya dari bahasan kita di awal pun sawi itu tidak mendongkrak warna ya, Ayah. Bukan. Tapi menstabilkan si warna gitu kan. Ya biar indah lah. Jangan hukum-hukumnya kita jangan ngambil kenari aja. Kalau orang makhluk hidup manusia, kalau sering makan sayur gimana? Oke. Si kulit juga bagus. Iya. Begitupun- Vitamin dan lain-lainnya iya, lah ya. begitupun burung. Coba. Kita juga nggak pakar jadi merah atau Nya sih. ada orang ayam ngapa gitu jadi berem ini. Asasina lomba. Tapi emang ya beberapa kali nyampe sekarang episode ke-6 gitu. Kita ketemu teman-teman pencinta merlok lah ya, kita sebut Iya. dari Pak Ketua Hendra Acoy, dari siapa ya manggilnya? The Father of Merlok cenah. Nya Bos Ebel gitu kan. Jadi bapaknya Merlok gitu. Di Terus Bandung. sekarang ketua juri di Merlok sendiri pun banyak yang menyarankan ya kalau Merlok tuh extra foodingnya sawi hijau gitu Iya. kan ya. Oke. Untuk mengukur gen ya Om, sebenarnya hulu hilir gen itu kan kita bisa tahu ini gen bagus atau enggak, cross kita berhasil atau enggaknya kan kita kalau pakai sawi hijau itu bisa kelihatan Om. Ya. Kalau pakai extra food kayak gitu kita tahu nggak ketika kita cross kita hasilnya gagal tetap pasti bagus mungkin. Iya sih. Kalau misalnya pakai extra food seperti itu. Tapi tadi tuh belum kejawab sebenarnya sama Dani teh. Keseruannya kan jadi juri tuh pas BKRV 1 dan 2 katanya. Keseruannya tuh kayak gimana? Paling seru itu teh ada kejadian apa gitu di Sebenarnya pas 1 keseruannya 2 teh? gini Om. Keseruannya itu kita kan juri itu berlima. Ketika nilai sama itu kita yang susahnya itu Om. per juri nilainya sama gitu maksudnya. Jadi gini, misalnya nominasi kita 1 2 3 Om. Ya. Antara poin 1 nominasi juara 1 dan 2 ini tuh hampir sama Om. Yang 2 milih ini, yang 2 milih ini. Kadang satu jadi penentu gitu. Yang satu jadi penentu itu susah Om. Si disalahkan oke nya. Nyasin disalahkan oke, sebenarnya mah harus benar-benar detail gitu ya. Iya, Kita iya. melihat burung ini si mananya yang paling bagusnya itu atau minusnya yang mana ini, sedangkan warna dengan ketentuan hampir sama. Oke. Jadi keseruannya tuh di saat pemilihan juara berarti Ayah. Iya. Kadang-kadang gini Om, kan namanya beauty contest. Ada juga juri yang sebagian misalnya gini,
Om ini merah ini, tapi ini juga sama merah. Ya. Terus kenapa bisa pingin seperti ini? Karena inner beauty-nya juga ini lebih ngejual, Om. Oke. Memang kita nggak menilai secara postur secara apa, tapi secara good looking-nya itu jauh dengan yang ini bagus tapi nggak menggairahkan gitu. Ya, berarti harus eye catching berarti. Ya, jadi harus eye catching guys. Jadi kalian kalau mau ikutan kontes merlok, nih sekalian nanya apa aja yang harus disiapin. Kasih tahu juga ke teman-teman. Misalkan teman-teman tuh punya merlok nih. Terus kemarin kata Pak Ketu katanya Maret kan mau ada lagi gitu insya Allah. Misalkan teman-teman mau ikutan di si BKRV ini, nyiapin burung dari sekarang. Seperti apa sih harus nyiapin burung ke kontes beauty ini teh? Sebenarnya kalau menurut saya nyiapin burung itu nomor 2, Om. Nomor 1? Mental yang punya. Dia siap nerima nggak dengan kekalahan? Oke. Kadang-kadang kan ada juga yang memang menurut dia burung saya bagus, kenapa kalah seperti ini? Dengan segala macam alasan gitu. Sedangkan dia itu satu orang menilai burungnya dia sendiri, sedangkan kita berlima. Iya. Remukan bahwa burung Anda nggak masuk, dinilai oleh katakanlah ahli lah gitu. Dalam 5 orang itu jam terbangnya juga udah jauh lah seperti itu. Yang keduanya itu silakan rawat dengan baik lah burung mah, jangan sampai dasar nama tong kalewat lah sosina. Jadi sosin mah wajib guys. Sosin wajib lah. Wajib bungit. Anu memang bisa ngamahalkeun teh gitu. Dengan good looking-nya itu. Iya. Gitu. Seperti itu. Yang ketiga ada main ke lantai 3. Cari materi di lantai 3. Saya itu gini, Om. Kita itu ngadain kontes. Dulu kita peternak ya, Om. Dulu kita peternak. Kalau semakin banyak peternak, terus kita nggak nyiptakan regenerasi, siapa yang mau beli? Nah, iya. Kita nyiptain wadah BKRV, kayak barang bansel dan segalanya lah. Sampai Jawa Timur juga ada yang seperti itu. Setelah kita berhasil, masa kita nggak nyediain bahannya, sedangkan orang-orang kita yang bikin eventnya, kita yang nyediain barangnya. Regenerasi biar yang kontes. Oke, jadi emang si BKRV itu ngebuka buat teman-teman pemula yang mau ikut ya? Iya, yang mau ikut. Sebenarnya mah itu tuh ekosistem Om lah, sebenarnya mah nyiptakan gitulah. Anak orang jangan naon tuh ngayakkeun toh-tohan ataupun naon, sedangkan orang anu penyediaan yang pemula ataupun orang teh kudu nyadiaan. Betul. Kurang disediaan barangna, disediaan tempat kontesnya. Biar orang kumahangeuna. Iya, biar ekosistemnya tetap jalan. Seperti itu. Oke, jadi gitu guys. Jadi akhirnya kadinya sebenarnya mah. Lamun misalnya dilandasi ku hobi teuing hobi season terame. Iya. Sebenarnya tetap kudu aya bisnisan. Betul. Di jeroana. Betul. Seperti pertanyaan ke Posengkas. Gimana bisa disebut bisnisnya ini teh? Dari Posengkas sudah jawab, nanti kalian ya yang harus nonton, yang belum nonton di episode berikutnya. Makanya jadi sekarang mah kita bahasnya Om Dani Darus dulu aja. Mangga kieu. Nanyakeun we naon atuh. Oh, di gateway sama raha. Ada pengaruh tersendiri nggak sih Om semenjak musim pandemi ini ke dunia merlok ini? Sebenarnya pengaruhnya sangat tinggi. Karena orang-orang banyak yang dirumahkan. Tapi positifnya juga sangat tinggi sekali untuk mengopi. Positifnya apa tuh? Positifnya gini, ketika orang-orang yang banyak di rumah kan ada ya, dia cenderung akan mencari permainan. Permainan maksudnya? Kayak permainan kayak daripada di rumah yang kemana? Oke. Mencari kegiatan karena dirumahkan. Karena dirumahkan. Malah musim pandemi ini, jujur aja, yang paling tinggi itu retring itu yang laku itu hobi. Dari sepeda. Iya betul. Semua itu semua itu dari pelampiasan sebenarnya mah. Biar mereka banyak kegiatan juga di rumah, nggak cuma diam aja. Iya sih. Banyak lah teman Dani juga ada yang memang dirumahkan. Sekarang
dia malahan jadi ternak gede. Gitu. Pas dia udah pulih lagi kerjanya, dia malahan nggak berhenti ternyata. Masih tetap jalan. Masih tetap jalan. BKRV terdekatnya kapan? Antara Maret April. Antara Maret April. Kalau Maret pasti di awal, kalau April pasti kalau Maret di akhir, April di awal. Di awal sebelum puasa. Ya masih ada waktu lah buat teman-teman yang mau nyiapin, yang mau ikut kontes si merah lokal ini. Bayar nggak sih? Ya bayar itu. Nah, kasih tahu berapa sih biasanya? Sebenarnya untuk pendaftaran itu biasanya satu burung itu 100.000. Tapi plus kopi dengan segala macam itu free flow ya. Saya pernah ikut tuh main bareng. Ada free flow kopi, teh, itu banyak. Sebenarnya sih kontesnya itu sebenarnya mah ini mah silaturahminya Om. Ya. Kalau misalnya kita ngukur, masa sih nggak berani bayar 100.000 makan dapat kopi gratis dan segalanya. Iya. Kenapa nggak berani? Berarti kan itu tujuannya itu tetap silaturahmi dan komunikasinya yang bisa terjadi. Link up lah ya. Kalau anak muda sekarang mah kalian harus banyak link up. Kalian main di Merlok ya link up sama orang-orang yang main Merlok juga. Itu biar edukasinya nggak putus. Gitu. Kalau koneksi yang harus digedein. Ya. Si kurungnya teh emang harus seperti itu kalau kontes beauty ya. Kalau dulu kan biasa campur ya. Dulu ada yang kotak tinggi, ada yang gede, ada yang kecil. Cuma karena hasil pemikiran gimana nih biar ruangan nggak terlalu besar gitu, ngabisin ruangan terlalu gede. Ruangan, displaynya terlalu ini, makanya disarankan untuk pakai kurungnya seperti itu. Mungkin kedepannya juga bisa aja ada evaluasi tentang kurung, misalnya lebih bagus lagi dari itu bisa aja sebenarnya. Ke depannya. Cuma kan dikelolanya sama BKRV juga. Untungnya juga buat kita untuk kalian juga sama sih sebenarnya mah. Jadi nggak jauh. Kalau teman-teman yang udah pernah datang ke kontes Merlok, kontes beauty lah ya. Saya baru pertama kali waktu itu mau bareng di Cimahi kalau nggak salah. Itu tuh emang di displaynya nggak seperut, ada lah ya mejanya. Semeter setengah lah ya, dijajarin gitu. Itu tuh emang untuk menilainya lebih enak atau kayak gimana, disimpan 1,5 meter, dijajarkan gitu. Sebenarnya kalau terlalu pendek kita pasti nyari cangkeng. Oh betul, jamin itu. Lamun luhur teuing, iya tengahnya cangkeng. Sedangkan kita yang minimalnya kita untuk nyaman kita sih sebenarnya. Untuk nyaman menilai dari sudut sisi kiri, sisi kanannya, bawah, belakang, atas gitu ya. Emang ke sana, tujuan itu ke sana. Terus kurung kecil itu kan bisa lebih bisa diangkat-angkat, bisa dilihat. Takutnya misalnya ini ada ketombean nih, burung. Ya memang ada. Disebut ketombe itu kadang-kadang ada itu burung yang mau beres. Oh beres mabung. Bukan mau beres, jadi mau beresin mutasi udah mau sempurna. Suka ada kayak bulu-bulu putih-putih gitu halus gitu. Dari pecahan si selongsong bulu itu. Oke, saya baru tahu ini ada ketombean ternyata. Kudu kuramas kieu siga umak. Sama wae kemarin manuk ge aya. Nah, si Betty. Jadi emang ya teman-teman kalau emang pengen tahu nih kandangnya Om Dani Darusnya di mana Om? Mangga Om. Alamatnya? Kalau alamat lengkapnya itu saya itu Jalan Cikutra Gang Sekeponok 3, Cicadas Bandung. Facebook mah Dani Darus saja. Instagram pakai Instagram sama Dani Darus. Kontak yang bisa dihubungi Om. Betul. Kontak yang bisa dihubungi WA aja ya. Jangan WA istri bahaya. WA Om Dani aja, jangan WA istrinya bahaya tuh itu mah. 085 720 940 456. Jadi teman-teman tadi Facebooknya udah, Instagramnya udah, WhatsAppnya udah. Kalau kecepatan nyebutnya tadi si Om Dani, nanti kita sediain di deskripsi. Facebooknya ada, Instagramnya ada, WhatsApp ya tadi itu. Sama alamat nanti kita cantumkan juga di deskripsi. Sok yuk, itu udah cukup. Si Kiki mah hayang kaget weh. Yang inti nama lah. Kalau misalnya lebih masih kurang jelas, betul. Mendingan main ke sini. Nah, nggak usah beli burung. Ke saya mah tetap disuguhan kopi walaupun temeli oge.
Kan orang ya guys tanya sih, kenapa harus disediain kopi? Atau emang semua pemain burung tuh bagi kopi gitu? Kopi jeung martabak eta kunaon eta kudu wae kopi jeung martabak. Iya, pertanyaan anaknya. Intinya mah kan menghormati tamunya. Oh ya. Lamun disuguhan kesik jeung koral ditanya bangun meureun. Da Korea. Tapi enggak maksudnya teh ya saya observasi Facebooknya omnya. Semata sok mangga amang ke kandang, mangga ayo main ke kandang gitu. Main ke kandang nanti kita ngopi bareng. Ya. Ngopi bareng. Itu tuh emang harus seperti itu kah atau ya selain menghormati tamu ya gitu. Kedan dijabarkeun nya. Ya. Karena ada istilah kieu slogan anu memang biarinlah nya. Slogan ini memang slogan tukang kopi. Gitu. Jadi aya istilah kieu di nu sagelas kopi aya silaturahmi. Okay. Bahasa eta teh memang melekat gitu. Karena mun disuguhan kopi nu asana rek balik gancang-gancang itu pasti ngobrol. Iya. Kemudian diberi kopina panas dulu itu is balik. Jadi intinya ya teman-teman, di balik kopi itu ada silaturahmi. Nah, ya, itu. semua tamu yang kita datengin, semua kandang yang kita datengin, mereka selalu bilang bahwa yang utama itu ya silaturahminya, bukan soal beli burungnya, bukan soal gimana-gimananya, tapi ya kita ngejaga silaturahmi. Cuman ini satu pernah ngadumel tuh sih, Ima pribadilah ada nih. Ketika ada yang datang ke sini, temen geus ngobrol ka ditu ka dieu, bea kopi 10 saset misalkan, temeuli. Ya. Ya, sebenarnya namanya. Mungkin dulu waktu kita masih pemula, nya cek kasarna keur mejehna keur mejehna meletek gitu. Keur mejehna kemencir. Jangan kan gitu. Aya nu meuli ka batur oge hareudang. Oke. Kemudian bisa tetangga teh jualan gitu. Jualan. Ada ke kanan itu. Nah, saya bisa ruah terang merokok juga imah. Bisa bun sebenarnya. Tapi lambat laun setelah dewasa mungkin orang-orang yang masih berteriak-teriak di FB misalnya jual, wah PHP misalnya. Tanya jam terjun. Kata saya itu jam terjun pasti sangat minim. Belum terlalu lama terjun di dunia burung lah ya. Jadi asam manisnya itu belum nyobain, pahitnya belum nyobain. Tapi kalau kita udah jauh malahan kita lebih bisa belajar dari kenari om. Sifat merah itu wah menggebu-gebu. Iya. Terus saya mah dilawan. Tong nuturkeun eta, karena nuturkeun eta bahaya. Tapi ada nih mah can pernah nya ngadumel kitu, geus kurang dibere kopi kieu. Hanya tinggal we atuh di nu FB saya pernah aya nu dipostingkeun masalah PHP masalah nanti dicek ya di FB-nya Om Dani, nanti dicek. Iya, cek mah ada yang komplain, ada yang komplain enggak. Nah, ya nanti testimoni ya itu ya. Gitu. Terus ada yang PHP ataupun yang beli pernah diposting sama saya nggak pernah. Tapi sebenarnya wajar nggak sih? Misalkan nih saya penjual, si Kiki mau beli nih, udah janjian gini, taunya nggak beli kan? Terus sama saya teh diposting gitu di sosmed bahwa jelema ieu mah teu bener. Itu tuh sebenarnya wajar nggak sih? Yang nggak wajar atau nggak wajar ya? Wajarnya di mana? Kalau misalnya dia nggak mau itu jangan jualan dia. Nah, jangan suruh jualan. Yang namanya pembeli wajar nanya-nanya. Karena mungkin aja dia punya histori ketipu ataupun apa. Dia lebih teliti. Betul. Kita nggak usah sakit hati dikatakan seperti apa. Dia nawar rendah juga nggak silakan. Iya. Karena hak ya, kalau tawar menawar dijual beli itu kan ya namanya jual beli lah, pasti ada tawar menawar gitu. Saya pernah berdiskusi dengan Api dulu. Si A tuh kasus gini. Biar dewasa dengan alami sendiri. Karena kalau pemula itu harus bisa nerima di komplain. Iya. Harus nerima cacian. Ntar juga lama-lama juga tumbuh. Banyak belajar lah sebenarnya, hidup itu banyak belajar saya dari kenari. Mental ya? Mental. Lamun teka mentalan mah geus tong dagang. Bener oke sih. Jadi ya intinya ya kalian mau itu cuman jadi penghobi aja, mau jual beli, mau beternak, mentalnya harus disiapin. Iyalah. Selain modal, mental berarti kan. Sesuatunya harus disiapin.
segala sesuatunya harus disiapin ya. Kalau mental tempe mah tuh bisa riweuh. Iya. Pais pisan ya anjir. Karena memang benar Om yang dikatakan tadi. Gitu. Pernah ngedumo, pernah naon. Dulu awalnya pernah ngedumo, emosi gede, tapi lambat laun enggak. Seiringnya berjalan usia, umur, dari pengalaman, akhirnya kita bisa Paham sendiri ya? paham sendiri Om. Paham sendiri. Malah saya suka berteriak-teriak kepada orang-orang, Cik, kalau jualan itu jangan membicarain dagangan orang lain. Ngapain sih? Kita punya display sendiri, burung sendiri, tapi ada pasien, terus kita membicarain dagangan orang lain. Si ieu mah kieu, si itu mah gitu. Malahan kebanyakan itu, hampir 60% kebanyakan. Jadinya banding-bandinginnya nggak sehat mindset orang itu, lupakanlah bahwa dulu kan pernah ada, wah tukang manuk, tukang manuk sarang, tukang ngomongin batu, seperti itu. Tak mindset itu teh kudu dihilangkeun. Iya. Di peternak lain, belajar dewasa. Dan rezeki mah apa hilinya, A? Nya sendal sapi itu sampai hilih mah. Sok leungit abi mah. Jumatan. Terus burung juga nggak bisa memaksain misalnya. Oh, barang iya. Kita bicara kadar ya. Ya. Kebanyakan orang banyak yang ada yang komplain. Ini burung nggak sesuai foto. Sebenarnya bukan burung nggak sesuai foto. Dapat foto sebenarnya juga bagus. Tuh. Masih bisa disetting dengan segala aplikasi banyak. Kita gimana caranya jual burung sesuai kadar. Kalau misalnya itu kadar 1.000 harga, kita jual aja 1.000. Kalau misalnya kita ada yang beli 1.500 juga, kamu jangan merasa senang dulu. Lihat belakangnya, pasti ramai. Iya. Karena memang kok harga misalnya harga 2.000, ini kadarnya seperti ini. Kembali lagi ke sana, edukasi itu sangat perlu. Kalau main di merah itu, kebanyakan yang komplain yang nggak pembeli, itu memang dia itu nggak belajar kadar. Ini kadar harus berapa Bu? Oke, jadi misalkan ngejual burung tuh ada Nima lebih lihat kadarnya tuh ini, misalkan dinominalkan manuk no ieu mah 1 juta gitu. Misalkan ada kadar yang lebih bagus, oh yang ini 2 juta. Ya, seperti itu. Jadi kalau main di merah itu warna burung yang bicara harga, bukan kitanya yang ngoceh. Gacor kan itu kan dia. Lu jualnya lebih gacor ya pada manuk. Warna burung, silakan warna burung yang bicara harga. Ini segini, ini segini. Seperti itu. Jadi ya kieu atuh manehan closing ah. Orang closing ya. Jadi untuk teman-teman yang udah nonton episode 6 ini bareng ada nih Darus dari aduh ya pokoknya buat teman-teman yang udah nonton ini bareng Adani banyak pengalaman yang diceritain Adani, terus kalian bisa pelajari lah dari pengalamannya. Intinya mah apa ya, ya buat teman-teman yang baru main burung merlok ya nggak usah takut jatuh, karena masih banyak peluang di bermain burung merlok ini buat lahan bisnis juga. Ngomongin soal bisnis Kyo, ada nih pernah ngejual satu burung paling mahal harganya berapa? 4.500. 4.500 guys. Waktu itu belum ramai kontes-kontes. Kalau sudah rame bisa lebih nggak? Bisa lebih ya tuh kalau udah ramai kontes mah, apalagi nyampe bisa podium. Seperti itu. Saya juga kadang suka aneh sendiri sih, nasi merloknya mahal. Kenapa misalkan kenari putih, kuning, hijau kan ada kan warna juga, tapi kenapa si merlok ini teh mahal? Trademarknya teh awalnya dari mana? Kenapa kenari ini teh mahal? Gitu? Karena merah itu menggairahkan. Duit sampean baru. Merah itu menggairahkan perempuan kalau pakai dalaman merah. Nah, lady in red. Enggak, sebenarnya memang di dunia kopi itu rata-rata mau main ikan juga kan, ikan tetap merah yang lebih dominan. Si warna merah ini tuh emang dominan, jadi nggak tahu sih awalnya di mana ya gitu ya, cuma
kenapa selalu harus merah yang mahal. Oke. Itu dari hobi ya, kayak Iya. kayak arwana juga kan. Iya. Iya, benar. Kayak cupang juga. Benar. Kayak lohan tetap merahnya yang dikejar. Paling mahal ngejual 4,5 juta. Dulu pernah nggak paling murah? Kudu nama manuk teh harganya 2 juta ya mah. Emang ada nih ngejual paling murah berapa? Paling murah dewasa atau anak? Ya paling murah aja dewasa atau anak kan. Kalau lagi nggak musim dulu, waktu-waktu benar-benar kritis. Anjlok ya, yang si batu akik itu. Kalau red varian itu di 150 harganya anakan. Oke. Dari tahun ke tahun itu sama, Masih ada harga segitu. Kalau ramenya lagi kisaran tetap aja 3,5 sampai 500. Kalau sekarang, kecuali punya, sekarang bisa mahal itu punya karena ada wadah, ya, karena ada kontes. Jadi ada histori anu memang dari mana juara. Itu iya. bisa. Jadi ekosistemnya jalan berarti. Iya. Jadi ngejual legenda. Iya. Ngejual Sekarang game juga. paling jualan anak berapa? Jualan anak saya dari 3,5 sampai 500. Dari 3,5 sampai 500. Tapi kebanyakan mah 500. Berarti lihat kadar berarti ya, si dari anakan juga. Emang udah kelihatan dari anakan ini tuh bakal seperti ini gitu. Ya kelihatan, bisa kelihatan karena memang dari pengalaman. Nah, oke. Jamin. Sekali ya dulu. Ayo tenanawan kedatangan tamu juga nih, ada nih. Kebenaran ada tamu juga. Jadi kita udah nanya-nanya soal kenapa beliau bisa dipilih jadi juri, kenapa jadi akhirnya juri selama 5 tahun ya Ayah? Iya. Selama 5 tahun pengalaman beliau soal jual beli kenari, soal breeding. Pokoknya udah dijelasin lah, makanya kalian harus nonton dari awal. Makanya dari itu saya mau berterima kasih Kyo buat teman-teman yang udah nonton dari awal, ngabisin kuotanya buat nonton si Indo Unggas ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Loncengnya pencet biar nanti tuh kita upload ada di notifikasi kalian gitu. Adanya atur nuhun waktosna entos dirarewong tos nyandak rencangan abi nu deing teu puguh ieu mah ai hiji mah. Nanyana ka mana wae. Nanyana anu masalah ieu. Jadi atur nuhun pisan waktosna atur nuhun terus digabung. Nanti kita preview kandangnya Om Dani Darus, kita lihat koleksinya kayak gimana ya Kyo ya. Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit, ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.